Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Kode Etik Profesi. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan observasi lapangan yang telah kami lakukan serta studi kasus terhadap eh, Kebun Raya Bogor di Bogor ya di Jawa Barat dan compliance-nya terhadap beberapa regulasi yang ada di pemerintahan gitu. Nah, jadi grup kami terbagi menjadi 8 orang ya. Pertama ada Aryo Anugrah, Muhammad Ikromi, saya sendiri. Kemudian ada Iqbal Abdul Rashid, Rizky Syahbudin, Satwika Bintang, Trimitra, serta Yoel Adi Satya. Oke, pertama kita akan menjelaskan sejarah singkatnya dulu ya dari Kebun Raya Bogor. Jadi sebenarnya Kebun Raya Bogor itu dimulai dari hutan buatan yang bernama Samida pada masa kerajaan Pajajaran. Kemudian berkembang menjadi taman bergaya Inggris pada masa Thomas Stamford Raffles di bawah pemerintahan Hindia Belanda tahun 1817. Nah, jadi dapat dibilang Kebun Raya Bogor ini secara resmi didirikan itu tahun 1817. Ah, dan pengelolaan Kebun Raya Bogor sendiri pada saat ini itu di bawah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Jadi semua regulation, manajemen pelaksanaan, monitoring itu semua under dari BRIN seperti itu. Nah, kemudian untuk regulasinya sendiri ya, untuk regulasinya sendiri karena si Kebun Raya Bogor ini dia under dari BRIN, maka ada suatu peraturan yang harus ditepati, yaitu peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021. Nah, peraturan PP nomor 23 tahun 2021 ini apa sih? Jadi sebenarnya ini merupakan peraturan pemerintah ya tentang penyelenggaraan kehutanan yang mengatur berbagai aspek dalam pengelolaan hutan. Nah, termasuk perencanaannya, kemudian perubahan, peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan dan rencana pengelolaan, serta perlindungan hutan, pengawasan dan sanksi administratif. Kebun Raya Bogor ini sangat eh, harusnya diikat oleh PP nomor 23 tahun 2021 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan presentasinya. Tadi sepintas sudah dijelaskan oleh Saudara Ikromi berkaitan dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan kebun raya di seluruh Indonesia, khususnya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021. Saya akan melanjutkan aturan lain yaitu peraturan Presiden nomor 83 tahun 2023. Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Desember tahun 2023, dibuat sebagai standarisasi pengelolaan kebun raya. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya ya nomor 93 tahun 2021 dengan penambahan aspek modernisasi mengenai pengelolaan kebun raya. Aturan ini berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, khususnya tentang bagaimana sebuah kebun raya itu dikelola. Prinsip dari aturan peraturan presiden ini adalah manajemen secara keseluruhan mengenai pengelolaan kebun raya, kemudian riset botaninya, kemudian sarana edukasi publik dan wisata begitu. Kemudian secara teknis mengenai penerapan peraturan pemerintah ini ada beberapa poin yang dijelaskan. Pertama, masalah pemeliharaan area dari kebun raya, pembersihan, kemudian penjagaan wilayah, pengaturan eh, pengunjung dan lain-lain. Kemudian pemeliharaan koleksi tanaman. Sebagai informasi, Kebun Raya Bogor itu mempunyai koleksi tanaman sekitar 100.000 lebih dari berbagai sumber dan karakteristik
alaminya, ya, di mana kebun raya ini kan sifatnya sebagai pengelola atau pemeliharaan eh, koleksi yang di luar dari habitat aslinya atau dengan istilah ex situ. Nah, di sini butuh aturan khusus atau cara khusus dalam hal pemeliharaannya. Saya lanjut, pemeliharaan infrastruktur pendukung, ya, banyak infrastruktur-infrastruktur tambahan dalam pengelolaan kebun raya ini juga perlu dipelihara dengan baik dan benar. Kemudian penggunaan botani atau area garden khususnya untuk research, edukasi, area turis, dan eh, pelayanan publik. Kemudian yang terakhir, aturan ini juga mengatur masalah eh, penggunaan infrastruktur pendukung yang mungkin tidak secara langsung berkaitan dengan tanaman atau koleksi yang ada, tapi mungkin berkaitan dengan tujuan wisata, tujuan pendidikan dan lain-lain. Itu juga dijelaskan bagaimana penggunaannya dalam aturan ini. Baik, secara garis besar tadi disampaikan juga di awal, Kebun Raya Bogor ini mempunyai luas sekitar 87 hektar, berada tepat di jantung kota Bogor. Ya, ini yang membuat Bogor tambah lebih sejuk lagi, gitu ya. Kemudian ini juga menjadi magnet pariwisata, khususnya untuk eh, pekerja atau masyarakat dari wilayah sekitar seperti Jakarta, Depok, Tangerang untuk tempat wisata. Ya, tentu butuh pengelolaan atau memastikan kepatuhan terhadap sistem pengelolaan kebun raya yang terstandar. Nah, ada 3 poin yang dilakukan untuk mewujudkan itu. Pertama, kontrol akses terhadap tanaman, wilayah, area dari kebun raya itu sendiri. Salah satunya untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang membahayakan koleksi, ya, baik itu dirusak ataupun dilakukan terjadi pencurian. Kemudian memonitor koleksinya secara reguler dan sistematis. Tanaman-tanaman itu dimonitor dengan baik untuk pertumbuhannya sebagai media edukasi dan lain-lain, dan menghindari terjadi hal-hal yang dilakukan secara ilegal seperti harvesting, pembongkaran atau terjadinya pencurian. Nah, juga dalam pengelolaan ini, apa namanya, yang mengatur masalah kepatuhan ini, pihak kebun raya atau pengelola juga berkolaborasi dengan agensi atau pihak-pihak lain seperti kepolisian, BRIN, pemerintah kota, dan lain-lain dengan tujuan yang sama, bagaimana kebun raya itu bisa berjalan secara sustainable dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat, atau bagi tujuan nasional sesuai dengan tujuan yang telah distandarisasi baik melalui peraturan pemerintah, aturan atau peraturan eh, presiden yang tadi dijelaskan di atas. Baik, berikut dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudara Iqbal. Terima kasih. Selanjutnya, pengaruh dari kebun raya Bogor terhadap konservasi dari biodiversitas. Kebun raya Bogor saat ini memiliki lebih dari 15.000 jenis spesies tumbuhan, sehingga ini berfungsi sebagai reservoir genetik penting. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka mendukung tujuan keanekaragaman hayati nasional Indonesia serta komitmen dari konservasi internasional. Selain itu, mereka juga memiliki program-program edukasi yang ekstensif untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap prinsip-prinsip konservasi. Selain itu juga sebagai museum hidup ya, dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, kebun ini melestarikan spesies yang terancam punah di habitat aslinya, sekaligus menyediakan materi penelitian penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Lalu ketika mengaca pada regulasi, pada Peraturan BRIN Nomor 7 Tahun 2024, terdapat kami analisa beberapa komplain dari Kebun Raya Bogor ini.
Yang pertama adalah supervisi dari BRIN, di mana pada regulasi ini BRIN harus meng-guide, supervise, dan juga ensure scientific integrity dari Kebun Raya Bogor. Nah, saat ini compliance statusnya menurut kami ada compliant, di mana KRB ini saat ini berada di bawah BRIN, dengan notes-nya adalah tetap melanjutkan dari supervisi yang terjadwal dan juga mempublish laporan-laporan dari compliance setiap tahunnya. Lalu yang kedua, requirement dari regulasinya adalah fungsi dari kebun raya seperti konservasi, penelitian, edukasi, jasa lingkungan, serta scientific tourism, di mana regulasi ini meminta atau menuntut bahwa untuk Kebun Raya Bogor memiliki fungsi-fungsi yang telah disebutkan, dan status compliance pada hal ini adalah compliant, di mana Kebun Raya Bogor ini memiliki koleksi herbarium, aktivitas penelitian, serta edukasi publik yang mencukupi terhadap regulasi yang telah ditentukan. Lalu regulasi requirement yang ketiga adalah technical planning requirement for infrastructure development, di mana setiap development ini harus dilakukan persetujuan dari aspek teknikal dan juga ekologikal. Untuk saat ini masyarakat secara umum menyadari atau mulai concern terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan di malam hari, di mana terdapat kemungkinan bahwa kegiatan yang dilakukan malam hari ini akan mengganggu dari pertumbuhan dari tumbuhan-tumbuhan serta binatang-binatang yang ada di Kebun Raya Bogor. Sehingga untuk compliance ini kami menentukan bahwa partially compliant atau at risk untuk aspek technical planning. Lalu untuk data aspek selanjutnya adalah data management yang berupa electronic information system dan juga standardized collection database, di mana suatu kebun raya ini harus memiliki koleksi data digital yang sesuai dengan sistem BRIN. Dan untuk saat ini Kebun Raya Bogor ini telah memiliki dataset yang digital, namun ada beberapa data-data ataupun ada dataset yang belum lengkap ataupun masih dalam proses kurasi, sehingga kami memberikan untuk compliance status dari aspek ini masih partially compliant karena ada beberapa hal atau beberapa dataset yang masih belum selesai. Lalu untuk aspek selanjutnya adalah zoning dan juga mengontrol area yang sensitif, di mana regulasi ini menuntut bahwa terdapat zona untuk konservasi, penelitian, aktivitas publik yang telah ditentukan dan juga dihormati. Lalu untuk kondisi saat ini, zona-zona tersebut ini sudah ada, sudah didefine dan juga sudah dibatas-batasi. Namun penggunaan dari zona-zona tersebut, terutama untuk kegiatan aktivitas seperti aktivitas malam ini, telah menjadi concern, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kegiatan pada malam hari ini dapat ditakutkan mengganggu dari pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup dari tanaman-tanaman yang ada di sana. Sehingga untuk compliance status pada aspek ini kami memberikan partially compliant. Lalu yang ketujuh adalah protection of living collection dan juga habitat health-nya, di mana aktivitas yang dilakukan pada Kebun Raya Bogor, apapun bentuknya, ini tidak boleh mengurangi dari kesehatan dari tanaman-tanaman, dari tanahnya, serta keberlangsungan dari spesies-spesies yang hidup dan tinggal di Kebun Raya Bogor. Nah, untuk aspek ini kami memberikan compliance status juga dalam beresiko karena meningkatnya aktivitas komersial ataupun aktivitas manusia yang berada di Kebun Raya Bogor, sehingga diperlukan monitoring secara menyeluruh serta membatasi dan mengkurasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di Kebun Raya Bogor. Lalu yang kedelapan adalah capacity building untuk para pekerja di Kebun Raya Bogor, di mana para pekerja ini harus memiliki kemampuan atau
kompetensi dalam manajemen konservasi, mengkoleksi yang digital, serta protokol-protokol ilmiah. Nah, untuk aspek ini kami memberikan compliance terhadap compliance statusnya dikarenakan BRIN sebagai pembina dari Kebun Raya Bogor ini telah memprovide program-program training baik untuk Kebun Raya Bogor ataupun kebun raya lainnya. Lalu yang kesembilan adalah public engagement dan juga science communication, di mana kebun raya ini harus memberikan interpretasi informasi sains, saintifik dan lain-lain. Nah, untuk aspek ini kami telah memberikan compliance status compliant karena Kebun Raya Bogor telah memberikan berupa informasi-informasi terutama untuk spesies-spesies yang hidup di sana, bagaimana scientific information-nya, lalu informasi-informasi unik yang dimiliki oleh dari spesies tersebut. Baik, selanjutnya ada 4 poin kunci atau key takeaways dari analisis ini. Yang pertama, Robust Legal Framework. Kami menemukan bahwa kombinasi antara regulasi tingkat presiden dan regulasi tingkat kota memberikan perlindungan yang komprehensif. Ini menjadi landasan yang kokoh bagi tata kelola kebun raya. Lalu ada adaptive management, yaitu melalui inovasi dan pelibatan masyarakat, community engagement, Kebun Raya Bogor mampu meningkatkan hasil konservasi yang lebih baik meskipun zaman terus berubah. Lalu yang ketiga, biodiversity conservation excellence. Bukti nyata dari efektivitas regulasi ini adalah terlindunginya lebih dari 15.000 spesies tanaman. Ini adalah pencapaian luar biasa dalam konservasi ex situ. Lalu yang terakhir ada ongoing challenge. Meskipun regulasi sudah baik, tekanan urbanisasi kota Bogor dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan yang nyata. Oleh karena itu, evolusi regulasi yang terus-menerus sangat diperlukan untuk menjawab tantangan masa depan. Lalu selanjutnya, untuk memvalidasi implementasi regulasi tersebut, kami melakukan observasi di lapangan secara langsung. Tabel berikut menunjukkan hasil pengamatan kami terhadap indikator fisik dan visual disandingkan dengan acuan regulasi yang berlaku, khususnya untuk peraturan BRIN nomor 7 2024 dan Perpres 83 tahun 2023. Ada beberapa aspek yang kita temui. Yang pertama yaitu ada aspek kawasan dan aksesibilitas. Kami mengacu pada pasal 9 peraturan BRIN. Di lapangan, kami melihat batas kawasan yang jelas, pagar dan gerbang yang resmi, akses jalan utama yang memadai untuk kendaraan roda 4, serta kondisi pintu masuk yang tertata. Hasilnya yaitu sesuai dan menunjukkan kepatuhan terhadap standar batas wilayah konservasi. Lalu yang kedua, zona penerima, fasilitas bagi pengunjung seperti loket tiket, area parkir, pusat informasi, dan sanitasi tersedia lengkap. Area ini juga terpantau bersih dan ramah pengunjung, hasilnya sesuai. Ini membuktikan bahwa fungsi pelayanan publik berjalan beriringan dengan fungsi konservasi. Lalu untuk zona pengelola, melihat di sini terlihat bahwa adanya infrastruktur pengelolaan yang jelas, seperti bangunan kantor, rumah kaca, area pembibitan yang terawat, kebersihan bangunan juga terjaga dengan baik. Hasilnya sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sustaining Kebun Raya Bogor Legacy, di mana pada slide ini membahas tentang bagaimana kawasan Kebun Raya Bogor yang bisa terus dijaga melalui kerangka regulasi yang kuat tetapi tetap adaptif juga. Yang pertama, kami menekankan bahwa Perpres nomor 83 tahun 2023, Peraturan Kota Bogor nomor 7 tahun 2024, dan regulasi teknis BRIN memberikan fondasi hukum yang melindungi Kebun Raya Bogor. Dan regulasi ini juga mengatur tata kelola, zonasi, pemanfaatan koleksi, sampai fungsi pendidikan dan penelitian. Secara prinsip, ini sejalan juga dengan nilai dalam kode etik insinyur, di mana untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjadikan keselamatan publik serta kelestarian lingkungan sebagai prioritas. Namun pada teks regulasi saja tidak cukup, di mana lingkungan terus berubah
dan kita menghadapi perubahan iklim, cuaca ekstrim, meningkatnya banjir, dan pergeseran pola kunjungan masyarakat. Di saat bersama, harapan publik terhadap ruang terbuka hijau juga berkembang, di mana masyarakat ingin kawasan yang nyaman, eh, inklusif, tetapi tetap lestari. Karena itu, regulasi harus diinterpretasikan secara dinamis melalui pembaruan SOP, pemantauan berkala, evaluasi dampak, dan disinilah kita sebagai insinyur menerjemahkan prinsip hukum menjadi desain teknis, tentang operasi, dan sistem monitoring yang konkret. Di mana Kebun Raya Bogor akhirnya diposisikan sebagai simbol komitmen Indonesia terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan ilmu pengetahuan dari perspektif etika profesi. Menjaga legasi merupakan tanggung jawab kita untuk menggunakan keahlian teknik kita demi kelanjutan jangka panjang dan bukan hanya untuk menyelesaikan proyek jangka pendek. Oke, berikutnya untuk key takeaways. Sebelum masuk ke hasil observasi lapangan, slide ini merangkum tentang 4 poin kunci dari studi kasus yang kita bawa, yaitu Kebun Raya Bogor. Di mana yang pertama adalah kerangka hukum yang kuat atau robust legal framework, di mana Kebun Raya Bogor ini dilindungi oleh kombinasi regulasi nasional dan lokal yang cukup komprehensif. Ini memberikan kejelasan mengenai siapa yang berwenang, apa fungsi utama kebun, dan batasan untuk pemanfaatannya. Bagi kita seorang insinyur, ini mengingatkan bahwa setiap keputusan teknis harus berangkat dari pemahaman regulasi dan bukan hanya sekedar aspek teknis ataupun ekonomi saja. Berikutnya untuk adaptive management ataupun manajemen adaptif, di mana implementasi regulasi tidak statis, pengelola kebun perlu berinovasi, melibatkan komunitas dan menyesuaikan strategi dengan kondisi terbaru, baik dari sisi ekologi maupun sosial, yang sejalan dengan prinsip pengembangan kompetensi berkelanjutan dalam kode etik, di mana insinyur wajib memperbarui pengetahuan dan menyesuaikan prakteknya dengan pengembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat. Berikutnya untuk biodiversity conservation excellence, di mana keunggulan konservasi keanekaragaman hayati dengan lebih dari 15.000 spesies tanaman di koleksi. Kebun Raya Bogor juga bukan hanya taman kota, tetapi reservoir genetik yang menunjang riset, pendidikan, dan upaya pelestarian spesies yang terancam punah. Dan keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa ketika regulasi tata kelola dan profesionalisme berjalan dengan searah, hasilnya bisa sangat nyata bagi lingkungan. Dan untuk poin yang terakhir, ongoing challenge atau tantangan berkelanjutan, di mana untuk tekanan urban dan keterbatasan sumber daya serta dinamika sosial menuntut adanya evolusi regulasi dan praktik etis yang konsisten. Bagi kita seorang calon insinyur, pesan utama yang dapat kita petik adalah jangan berhenti di kepatuhan formal, tetapi kita harus tetap kritis dan melihat di mana regulasi perlu diperkuat dan bagaimana keputusan teknis bisa mengurangi risiko bukan untuk menambah masalah. Baik, sekian untuk presentasi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Satwika Bintang. Baik, saya Satwika Bintang Bahana. Di sini saya akan melanjutkan bagian observasi checklist yang sudah kami lakukan di Kebun Raya Bogor secara offline. Ya, ini ada aspek yang diamati, kemudian indikator, kemudian acuan regulasi, terus apakah sesuai atau tidak, dan ada catatan lapangan juga. Untuk yang pertama, aspek yang diamati adalah kawasan dan aksesibilitas. Acuan regulasinya, ya ini pasal 9 Peraturan BRI nomor 7 tahun 2024. Untuk indikator yang pertama, ya ini kejelasan batas kawasan. Ya ini sudah memenuhi, di mana daerah pinggiran batasan area sudah diberi pagar yang tinggi sesuai dengan contoh gambar di kanan atas. Dan terdapat juga gerbang resmi dari Kebun Raya Bogor. Kemudian untuk akses jalan utama bisa dilalui kendaraan roda 4 dengan lancar. Ini sudah memenuhi. Namun pada akses jalan seperti pada gambar di kiri bawah ini, mobil dan dan pejalan kaki itu masih dalam satu jalur, belum dipisah. Alangkah baiknya jika kendaraan roda 4 dan pejalan kaki area jalannya itu dipisah agar mengurangi resiko kecelakaan. Kemudian untuk kondisi pintu masuk tertata dan informatif itu sudah memenuhi. Kemudian yang kedua untuk zona penerima, ya ini ada gerbang utama, loket tiket, area parkir, pusat informasi, toilet, dan tempat sampah.
Kemudian indikator yang kedua ini penataan area bersih dan ramah pengunjung. Ini sesuai dengan acuan regulasi Perpres nomor 83 tahun 2023 pasal 17 ayat 3. Ya, ini semuanya sudah memenuhi. Terdapat lebih dari satu loket dan gerbang pintu masuk. Dan toilet dan tempat sampah juga mudah dicari. Namun untuk area parkir mobil sangat terbatas. Nomor 3, zona pengelola. Ya, ini indikator yang pertama terlihat bangunan kantor, rumah kaca, atau area pembibitan. Ini sudah kami temui, ini contohnya pada gambar rumah kaca, pohon anggrek, kemudian ada juga taman koleksi tumbuhan obat, ini sudah terpenuhi. Dan untuk kebersihan dan perawatan bangunan juga terjaga. Ya, ini sesuai peraturan Perpres 83 tahun 2023 pasal 17 ayat 4. Kemudian untuk yang keempat ini zona koleksi tumbuhan. Ini diatur oleh Perpres nomor 83 tahun 2023 pasal 17 ayat 5 dan peraturan BRIN nomor 7 tahun 2024 pasal 20. Yang pertama, koleksi tumbuhan tersusun rapi sesuai tema dan taksonomi. Ini sudah memenuhi. Kemudian ada papan nama atau label ilmiah di setiap koleksi utama sudah terpenuhi. Contohnya seperti pada gambar di kanan. Kemudian jalur pengunjung tertata, ya ini tidak menginjak area tanaman. Ini sudah terpenuhi. Kemudian yang kelima, kebersihan dan pemeliharaan kawasan, termasuk rumput terpangkas rapi, tidak banyak gulma, kemudian sampah terkumpul dan area bersih terlihat petugas kebersihan atau fasilitas pengumpulan sampah. Ini diatur oleh BRIN nomor 7 tahun 2024 pasal 15 ayat 2. Untuk semuanya hampir terpenuhi, cuman kalau untuk rumput di area yang dikunjungi oleh mayoritas pengunjung itu sudah lumayan rapi, namun di area tepi-tepi dan area yang jarang dilalui oleh pengunjung itu rumput masih relatif tinggi, sehingga masih belum terpenuhi. Nomor 6, pemeliharaan koleksi tumbuhan. Ya, ini yang pertama ada kegiatan perawatan, termasuk penyiraman, pemangkasan, dan labelisasi. Ini sudah terpenuhi sesuai peraturan BRIN nomor 7 tahun 2024 pasal 16 ayat 3. Kemudian tidak banyak tanaman mati atau tumbang, itu sudah terpenuhi. Semua tanaman walaupun ada yang tumbang, namun sudah diisolasir dengan garis kuning. Contohnya seperti pohon tumbang ini, beberapa pohon itu sudah lumayan tua dan sudah tumbang. Dan pohon-pohon yang tumbang itu sudah diberi garis kuning sehingga orang-orang pengunjung bisa tahu nih dengan mudah, oh ternyata ada pohon tumbang dan itu sudah terpenuhi. Kemudian untuk area koleksi terlihat terlawat dan hidup itu sudah memenuhi. Kemudian nomor 7, infrastruktur pendukung. Ya, ini termasuk jalan setapak, jembatan, drainase, bangunan, rumah kaca, kolam, atau embung berfungsi baik. Kemudian ada jaringan air bersih, listrik, dan sistem drainase tertata. Kemudian tidak ada genangan air, limbah terlihat. Ini diatur oleh BRIN nomor 7 tahun 2024 pasal 17. Ini sayangnya masih belum terpenuhi karena dari hasil observasi kami masih terdapat air tercemar dan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar. Kemudian nomor 8, pengelolaan air dan lingkungan. Yakni yang pertama ada saluran drainase atau sistem irigasi di area koleksi. Itu sudah terpenuhi sesuai peraturan Perpres 83 tahun 2023 pasal 19 ayat 2. Kemudian terlihat area pengelolaan air limbah atau kolam penampung air hujan itu sudah memenuhi. Namun untuk pencemaran visual itu masih belum terpenuhi karena masih terdapat aliran air dengan bau cukup menyengat, terutama di daerah sungai. Kemudian nomor 9, edukasi dan informasi publik. Ada papan interpretasi tanaman, itu sudah memenuhi. Kemudian ada area edukasi seperti taman tematik, museum kecil, atau area pembelajaran luar ruangan, itu sudah memenuhi sesuai peraturan BRIN nomor 7 tahun 2024 pasal 20 ayat 4. Kemudian untuk fungsi konservatif yang meliputi jalur pengunjung tertata tanpa merusak area konservasi, kemudian ada tanaman atau spot foto berbasis tumbuhan, bukan dekorasi artifisial dominan, kemudian ada landscape alami lebih menonjol daripada komersial, semuanya sudah terpenuhi dan sudah sesuai dengan BRIN nomor 7 tahun 2024 pasal 20 ayat 5. Kemudian nomor 11, aspek jasa lingkungan yang diatur oleh BRIN nomor 7 tahun 2024 pasal 20 ayat 6 yang meliputi banyak pohon yang
memberi ketentuan dan kesejukan itu sudah memenuhi. Ada area vegetasi padat yang mendukung satwa juga sudah terpenuhi. Udara terasa sejuk dan suara bising minimal sudah memenuhi. Kemudian untuk nomor 12, estetika dan tata landscape yang diatur oleh BRI nomor 7 tahun 2024 pasal 15 ayat 3. Yang pertama, desain taman harmonis, taman tertata dan jalan bersih sudah memenuhi. Tidak ada bangunan liar atau reklame komersial yang mengganggu pemandangan juga sudah terpenuhi. Kemudian nomor 13, pengunjung dan aktivitas publik yang diatur oleh Perpres nomor 83 tahun 2023 pasal 25 yang meliputi aktivitas pengunjung tertib itu sudah terpenuhi. Ada rambu larangan atau tata tertib tertulis sudah memenuhi. Kemudian area publik terkelola dengan baik sudah memenuhi. Kemudian nomor 14, identitas lokal dan budaya. Yang pertama ada arsitektur bangunan mengikuti gaya lokal atau heritage Kebun Raya Bogor. Kemudian ada papan informasi sejarah Kebun Raya Bogor, semuanya sudah terpenuhi sesuai peraturan BRI nomor 7 tahun 2024 pasal 12 huruf H. Kemudian nomor 15, mitigasi dan keamanan lingkungan yang diatur oleh BRI nomor 2024 pasal 12 huruf K. Yang pertama ada jalur evakuasi petunjuk arah keluar atau area aman saat hujan deras. Dari hasil observasi kami, ada jalur evakuasi itu masih belum ada di petunjuknya. Jadi itu sangat disayangkan. Yang hanya kami lihat hanyalah petunjuk ini area apa, namun tidak ada petunjuk arah evakuasi bila terjadi bencana. Kemudian untuk tidak ada pohon beresiko tumbang tanpa pengaman, itu pohon itu banyak yang beresiko tumbang, namun semua pohon itu sudah diberikan tumpuan sehingga sudah terpenuhi. Oke, baik. Untuk point of improvement akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Okay, let me continue the presentation. This is about the Local Environmental Protection Law, Bogor City Regulation Number 7 OF 2024. There is a legislative enactment. Regulation enacted to strengthen environmental protection and management specifically within Bogor municipality. Number 2 is urban challenges, address pressure from rapid urban growth, industrial expansion, and economic development activities. Number 3 is comprehensive integration, integrates environmental planning, sustainable utilization, monitoring systems, and law enforcement mechanism. And the number 4 is green space preservation, ensure the long-term preservation of vital green spaces, permanently including Kebun Raya Bogor. And then the next one is KRB and BRI number 7, 2024 compliance. We made a tables from what we did last time. There is a regulation requirement, then explanation about the regulation intents and KRB current condition. Also, we make a compliance status and we take notes. Number 1 and 2 is compliant with the regulation requirements. When we take a look in current condition in KRB, but we have to maybe move to the number 3 and 4. Number 3, technical planning requirements for infrastructure development. Regulation intends about all new development must undergo technical, ecological assessment to protect collection and habits. But in the KRB current condition is public concern raised about night glow lighting projects. Maybe we will take a look in the next slide, maybe with my friends. Unclear full impact assessment were completed, and we take this into the partial completion or at risk, and we give a note. Conduct and publish ecological impact assessment for major attractions. Avoid light, noise, disturbance in sensitive zones. And the number 4 is data management, electronic and information system and standardized collection database.
The regulation intends to botanical garden must maintain standardized, curate, and integrated digital collection data compatible with national BRIN system. This is particularly compliant because KRB has digital data sets, several still under curation incomplete. Integration to national system progressing but not fully complete. And need action. Finish dataset curation, adopt Darwin Core or standard format, and integrate fully into BRIN's national database. Jadi yang kami maksud di sini adalah ketika melihat kepatuhan Kebun Raya Bogor terhadap regulasi BRIN nomor 7 tahun 2024, ada dua aspek yang belum sepenuhnya terpenuhi. Yang pertama adalah persyaratan kajian teknis untuk pembangunan infrastruktur. Masih ada kekhawatiran publik terkait proyek-proyek seperti pencahayaan malam, dan masih belum ada kejelasan apakah seluruh kajian dampak ekologis telah dilakukan secara menyeluruh. Kondisi ini membuat status kepatuhannya menjadi partially compliant, tadi kami tulis di sana, atau bahkan at risk. Sehingga perlu penilaian dampak yang lebih lengkap dan mitigasi terhadap potensi gangguan pada zona sensitif. Ini kami perhatikan di zona ada aliran air yang mengandung banyak gelembung udara atau berbusa yang tidak semestinya. Yang kami pahami itu sebagai dampak dari pencemaran. Yang selanjutnya adalah bagian lain yang belum memenuhi regulasi adalah manajemen data dan sistem informasi digital. Walaupun KRB memang sudah ada data aset digital, tapi masih belum lengkap atau belum dikurasi dan integrasinya dengan sistem database nasional BRIN belum maksimal. Karena itu statusnya juga masih partially compliant. Tindakan yang diperlukan adalah penyempurnaan data, adopsi standar seperti misalnya Darwin Core, dan sinkronisasi penuh dengan sistem BRIN agar semua data koleksi dan informasi ilmiah dapat digunakan secara optimal untuk penelitian dan konservasi atau bahkan hanya untuk ini aja untuk peninjauan, wisata dan lain sebagainya. Maybe that's all from me and we'll continue by my friend. Thank you everyone.